Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS microcontroller yang telah kami buat. Pertama-tama izin kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Syamsul Mustafa dan teman saya yang di sebelah kanan saya. Saya Kiki Ismaya. Dan yang sebelah kiri saya. Saya Hasminul Ihsan. Yuk kita lihat proses pengerjaannya. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, di sini kami menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai pusat kendali. Dan kami di sini menggunakan dua buah sensor. Yang pertama, kami menggunakan sensor pasif infrared atau yang biasa dikenal sebagai sensor PIR. Sensor PIR berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi gerakan. Sensor yang kedua, di sini kami menggunakan sensor DHT11. Fungsi sensor DHT11 yaitu untuk mendeteksi suhu dan kelembaban udara. Untuk aktuatornya, di sini kami menggunakan LED, kemudian buzzer. Untuk komponen tambahan, di sini kita memerlukan satu buah breadboard dan juga kabel jumper. Untuk platform IoT yang kami gunakan yaitu menggunakan app Meet Inventor. Dan ini adalah contoh UI yang telah kami buat. Dan yang selanjutnya, di sini kami menggunakan satu buah kabel micro USB sebagai jembatan untuk mengirim source code dari software Arduino IDE ke Node MCU. Dan untuk sekarang di sini kami akan melakukan perangkaian. Kalian bisa lihat di gambar berikut ini untuk skematiknya. Jadi silakan dilihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang source code, server IoT, dan aplikasi yang kami buat. Yang pertama di sini, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu kami menggunakan software Arduino IDE untuk source code ke ESP8266-nya. Kalian bisa download di deskripsi jika kalian perlu untuk menggunakannya atau ingin coba-coba. Dan untuk yang selanjutnya di sini untuk server penampung database-nya, di sini menggunakan ThingSpeak. Di sini kami membuat 4 field. Lanjut, di sini juga untuk aplikasi mobile-nya kami menggunakan Meet App Inventor.
untuk UI-nya bisa dilihat seperti ini. Untuk blocks diagram atau logikanya seperti ini ya. Ya, ini langsung kalau ingin dibuatkan menjadi aplikasi bisa di-build, kemudian klik ini ya, Android app. Kita coba saja ya. Nah, ini tunggu saja sampai selesai, maka kita tinggal download saja ya aplikasi yang sudah dibuatnya. Mungkin untuk penjelasan dari source code, server, sama aplikasi dicukupkan sekian. Terima kasih. Dan ini adalah hasil akhir dari alat yang kami buat dengan judul alat untuk mendeteksi suhu dan kelembaban di suatu ruangan beserta mendeteksi gerakan. Dan ini untuk tambahan, di sini saya menggunakan atau kelompok kami menggunakan Arduino sebagai jumper 5 volt. Soalnya sensor peer ini membutuhkan daya 5 volt. Jadi saya ambil dari Arduino ini. Terus untuk cara kerja alat sendiri di sini, pertama sensor DHT ini mendeteksi suhu. Ketika suhunya di bawah 28 derajat Celcius, maka LED hijau ini bakal menyala. Ketika DHT ini mendeteksi suhunya di atas 28, bentar ini berisik, matiin dulu. Ketika mendeteksi di atas 28 dan di bawah 30, maka LED kuning akan menyala. Sedangkan ketika suhunya di atas 30, maka LED merah bakal menyala. Kemudian untuk gerakan ini, sensor peer ini bekerja sebagai kayak keamanan di suatu ruangan kayak gitulah. Ketika ada orang masuk, maka buzzer akan menyala. Ketika deteksinya terdeteksi lah sama sensor peer ini. Dan untuk aplikasi monitoringnya sendiri, UI-nya seperti sudah dijelaskan sebelumnya, seperti ini. Ini untuk tampilannya sudah terlihat. Di sini suhunya 28 dan LED-nya menyala warna hijau. Untuk kelembabannya sendiri di sini 95% dan gerakan tidak terdeteksi. Kita pasang lagi. Untuk catatan, di sini kan saya menggunakan server ThingSpeak sebagai database-nya, sebagai pengirim data dari node MCU-nya. Karena ThingSpeak itu saya menggunakannya yang gratisan, jadi untuk transfer datanya ada limit waktu, yaitu 15 detik sekali. Jadi ini gak bisa benar-benar real time. Sini buzzer menyala, nah gerakan terdeteksi. Artinya di sini alat semuanya bekerja dengan baik, seperti ini kurang lebih. Dan di sini tersedia, bentar matiin dulu, tersedia tombol untuk menampilkan grafik dari angka-angka di sini. Bentar, koneksinya agak sedikit jelek. Mohon bersabar, ini ujian. Nah, untuk grafiknya seperti ini kurang lebih. Dari ketiga sensor tadi, ini untuk suhu, ini untuk kelembaban, dan ini untuk gerakan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk hasil akhirnya mungkin dari saya sekian. Oh ya, sorry. Untuk pengujian tadi kan saya bilang ketika suhunya itu di atas 30, maka LED merah bakal menyala. Kita coba menggunakan korek ini. Sebenarnya ini cara yang cukup ekstrim, tapi biar jadi pembuktian, kalau kalian nonton, mohon jangan dilakukan cara ini karena ini cukup ekstrim. Kita coba agak dekatkan dengan api biar suhunya agak meningkat. Ini kalau
lama-kelamaan bisa aja sensornya meleleh atau semacamnya. Cuman karena ini ya buat pembuktian aja buat kalian. Kita tunggu sampai suhunya 30 derajat. Suhu udah mulai naik 31 tapi izin tambahannya. Jadi ini sebenarnya 32 lebih tepatnya itu. Jadi ketika suhu 32 derajat itu yang warna ini. Ini udah lebih dari monitoring Arduino-nya juga sudah 33 dan juga di aplikasi app Mentor-nya juga sama ya datanya 33 Celsius. Nah, dan untuk lampu LED menunjukkan warna merah ya. Ini membuktikan bahwa sensornya bekerja dan datanya juga sama gitu. Lanjut. Mungkin itu aja untuk cara kerja atau alur kerja dari alatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeay. Saya suka. Asupkan sih ya.